Oke, kita lanjutkan terkait dengan critical success factor dan key performance indicator gitu ya. Ini sering didengar dan biasanya cukup uh, sering dipakai gitu ya. Jadi mungkin kalian nanti kita akan coba lihat apakah bedanya, apakah kaitannya antara kedua hal ini gitu ya. Ini nanti juga yang akan digunakan dalam proses developing dashboard seperti itu. Oke, jadi CSF itu apa sih? Nah, itu bukan KPI ya, itu dua hal. Ini adalah dua dua item yang berbeda gitu. Ini adalah dua makhluk yang berbeda. Satu critical success factor, yang satu lagi adalah key performance indicator. Seperti itu atau KPI. Ini CSF, ini KPI. Oke. Nah, sesuai dengan ininya ya, definisinya literally dalam bahasanya adalah critical success factor. Maka dia adalah elemen-elemen yang memang vital, yang memang krusial gitu ya. Itu yang biasanya elemen vital yang memang di-achieve gitu ya, yang perlu di-achieve untuk kita bisa mengkategorikan bahwa status status proses kita atau status company atau organisasi itu memang achieve success gitu ya. Gitu. Jadi itu bagaimana faktor-faktor yang memang kritikal gitu untuk membangun, untuk mencapai sukses, definisi sukses dari term sukses dari yang didefinisikan di dalam organisasi seperti apa atau enterprise seperti apa. Oke, nah kalau KPI dia itu measuring gitu. Dia measuring, dia mengukur objek ya, objek yang secara kuantitas ya, secara kuantitasnya diukur gitu. Nah, ini tuh bisa mengenable pengukuran dari strategic performance ya. Jadi performance secara strategi seperti apa sih? Gitu. Oke. Nah, ini contohnya yang paling gampang. CSF-nya ya. CSF-nya adalah jumlah instalasi dari call center gitu ya. Oke, jadi instalasi dari call center untuk memprovide quotation terhadap customer gitu ya. Jadi kan kalau customer mau minta quotation atau meminta harga ke perusahaan yang kita misalnya offer product or services ya, pasti nanti prosesnya adalah customer minta quotation gitu, kemudian nah quotationnya biasanya kan lewat telepon, lewat any kind of line ya, any kind of yang disediakan gitu. Nah ini pakai call center nih contohnya gitu. Jadi kita menginstall call center tujuannya adalah memprovide customer quotation seperti itu. Nah KPI-nya adalah jumlah dari customer yang baru gitu. Jadi ada berapa sih jumlah customer yang baru gitu yang dapat ditangani gitu. Atau bisa juga kita ngukur respon time-nya nih gitu. Ketika ada customer menghubungi, respon time-nya seberapa cepat, seberapa sih waktunya gitu. Nah, itu adalah KPI. Sedangkan yang tadi jumlah instalasi dari call center ya bisa bukan hanya jumlahnya, mungkin proses instalasinya gitu ya. Jadi pengimplementasian atau instalasi dari call center ini adalah faktor yang memang sangat kritikal gitu untuk kita bisa mencapai definisi sukses ya. Ini kalau di sini berarti di bidang sales misalnya kita atau marketing ya. Seperti itu. Oke, nah ini kalau kita mau lihat perbandingannya, sebetulnya CSF ini adalah cause gitu. Dia penyebab dari kesuksesan. Nah, KPI ini adalah effects gitu. Dia adalah efek dari action yang dilakukan gitu ya. Begitu. Jadi ini yang di set out kira-kira kalau kita mau sukses kita harus ngapain gitu ya. Oke. Biasanya cukup universal gitu ya. Misalnya contohnya apa? Good leadership, kemudian employee engagement gitu ya, profit gitu ya. Tergantung ya. Sebetulnya mungkin cukup general tapi cukup universal, tapi lagi-lagi nanti akan kontekstual nih. Tergantung dari jenis bisnisnya gitu ya atau tujuan bisnisnya apa. Oke. Nah, kalau KPI adalah ya dia memeasure apakah kamu jadinya sukses atau enggak sih sebenarnya gitu. Nah, ini pasti sangat berbeda ya. Kita tadi lagi-lagi definisi sukses setiap company akan sangat bervariasi. Itu tergantung strategi bisnisnya, tergantung prioritasnya, tergantung goals-nya. Seperti itu.
Oke, nah untuk melakukan CSF analisis nih ada beberapa sebetulnya metodologi gitu ya, metodologi untuk kita doing the CSF analysis. Ini metodologi yang di-develop oleh MIT ya. Oke, kemudian biasanya dia digunakan untuk teknologi and architectural planning gitu, terkait dengan enterprise IT ya. Ini biasanya top down. Oke, jadi dari abstract vision kemudian menjadi concrete requirement. Gitu. Nah, seperti biasa semua pasti start with vision gitu ya, kemudian mission statementnya apa, nanti diturunkan menjadi goals. Ini sudah kalian lakukan sebelumnya ya, gitu ya. Kemudian jadi goals, kemudian ini bisa dibuat hierarki nih goalsnya. Nah, baru kita definisikan nih success faktornya apa. Gitu. Nah, dari CSF itu nanti bisa lead into requirement nih, konkretnya sebetulnya perlu apa di level yang lebih low gitu ya, at the lowest level of decomposition bahkan gitu. Jadi single idea atau single item yang memang bisa diimplementasi gitu sampai level itu. Oke, kemudian along the way kita juga bisa identifikasi masalah-masalah yang sudah diselesaikan apa dan asumsi-asumsi yang memang kita acu seperti itu ya. Oke, kita bisa cross reference kalau kita punya skenario lain atau kita punya issue atau problem dengan requirement. Ini paling mudah contohnya ya, ini goal to requirement. Ini kayaknya sering digunakan ya, contoh ini ya. Gitu. Jadi kita harus punya suatu goals yang memang terukur nih. Gitu. Kita mau, ini Amerika dulu pengen put a man on the moon dalam 10 tahun. Gitu. Ini harus jelas ya, terukur 10 tahun ke depan berarti targetnya. Gitu. Kemudian dia akhirnya punya requirement di breakdown sampai akhirnya dia punya detail ya yang sifatnya actionable item. Oke, apa yang harus dipikirkan gitu ya menjadi concern terkait dengan CSF analisis ini gitu ya. Oke, ini harus kita lakukan brainstorming kan memang di awal gitu ya. Kalau kita melakukan ini memang kita jadi sukseskah atau tidak gitu. Itu yang harus dipastikan. Kemudian kita lakukan refactoring, rearranging gitu ya. Kita susun lagi hierarkinya seperti apa gitu. Jadi ini bisa dilakukan berulang-ulang gitu ya. And leave no stone unturned gitu. Jadi every idea is a good one gitu, harus kita collect gitu ya. Jadi jangan dulu misalnya ada ide-ide yang memang masuk ya kita terima dulu lalu baru kita coba sesuaikan strukturnya seperti apa gitu ya. Jangan dulu ditolak-tolak gitu ya di awal. Kumpulkan dulu nanti akan dibahas bersama-sama seperti apa. Oke, dan kita juga harus coba lihat perspektifnya nih ada di different level of abstraction seperti itu. Hati-hati gitu, ini juga harus ada navigasinya ya, jadi jangan sampai kita terjebak gitu ya, terjebak being into detail, terjebak being into high level gitu ya. Gitu. Jadi semua abstraction sebetulnya semua level abstraction sebetulnya harus dicoba, jadi harus nanti diatur bagaimana urutan-urutannya. Oke, impact-nya apa? Nah, ketika kita sudah melakukan analisis CSF, kita akan jadi punya fokus nih, gitu. Jadi nanti manajer-manajer effortnya jadi ada fokusnya nih, tahu gitu, mereka tuh harus ngapain, gitu ya. Oke, kemudian ada key information yang dibutuhkan, itu bisa dibuat menjadi detail gitu. Dan progressing ya, gitu ya. Jadi bisa terus di ongoing examination. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa moving kita bisa mendefinisikan nih, mungkin selama ini kita kalau ngasih data, ngasih informasi, ya pokoknya yang ada lah easy to get gitu ya, yang ada yang mudah diakses, ya kita kasih nih informasi. Kalau kalian mau bikin, mau making a decision, kita kasih informasi yang kita punya seadanya gitu ya, yang paling gampang gitu. Nah, karena kita punya ini, kita udah punya CSF analisis, kita jadi tahu nih sebetulnya informasi apa sih yang dibutuhkan gitu oleh manajemen terkait dengan tadi at the end-nya final stage-nya adalah making a decision tentunya ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya gitu ya, dari goals kemudian kita bisa define CSF-nya, kemudian kita jadi tahu information needs-nya. Nah, dari sini nanti bisa tadi baik lagi, ini bisa menjadi manajemen report gitu ya, bisa masuk ke decision support tools dan lain sebagainya. Jadi kalau sekarang kita mungkin existing punya report ini, kita jadi tahu, ternyata kita perlu ini loh additionalnya, atau kita ternyata lebih baik shifting ke report yang ini, gitu ya. Seperti itu. Oke, ini tahapannya sebenarnya mirip ya. Dari Go kemudian jadi CSF, tapi ini lebih technical.
Kemudian kita bisa masukin ini ke data warehouse, nanti ada data preparation layer. Nah, kita punya interface. Interface ya maksudnya nanti kita bisa define interface dalam bentuk dashboard yang berisi beberapa KPI yang terkait gitu. Jadi lagi-lagi CSF ini nanti akan sangat relate karena dia adalah source dari sebelum kita akhirnya menentukan KPI.